Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Akbar. Di sini aku akan jelasin tentang produk ini nih. Ya, pada tahu kan ya. Nah, ini adalah susu bubuk. Nah, pada penasaran nggak sih gimana caranya susu bubuk ini diproduksi? Nah, kalau penasaran, cek terus ya. Susu bubuk diproduksi dari bahan dasar susu sapi. Susu biasanya diambil dari peternakan atau dari pabrik sendiri. Selain susu sapi segar, terdapat bahan tambahan lain seperti skim milk powder, whey protein, minyak nabati, gula, vitamin, dan mineral, serta bahan aditif lainnya seperti perasa dan pewarna. Susu segar ini harus segera diantar ke pabrik untuk menghindari kontaminasi bakteri selama transportasi. Susu segar yang diterima oleh pabrik nggak langsung diproses ya guys. Sebelum diproses, susu segar ini masuk ke laboratorium dulu untuk dilakukan uji kualitas susu. Uji kualitas susu yang dilakukan meliputi uji bakteriologi, uji fisis, uji kimia, dan uji organoleptik. Setelah dipastikan susu bebas dan aman dari bahan beracun maupun bakteri patogen, susu siap untuk diproses. Setelah itu, susu akan melewati tahapan proses yang disebut dengan wet process dan dry process. Nah, teman-teman tahu nggak bedanya wet process sama dry process itu apa? Nah, singkatnya, wet process itu adalah pemrosesan ketika bahan-bahannya itu masih berupa cairan, sedangkan dry process adalah pemrosesan ketika bahan-bahannya sudah berupa padatan. Nah, setelah dua proses itu dijalani, maka susu akan melewati tahapan yang disebut dengan blending atau pencampuran. Nah, gimana sih proses dry process, wet process, dan blending itu dilakukan? Simak terus ya. Susu yang telah lolos uji laboratorium akan dialirkan dari truk tangki menuju balance tank. Sebelum menuju balance tank, susu akan melewati air elimination vessel untuk membebaskan udara yang ada di dalam susu. Tujuannya agar bakteri tidak mudah berkembang biak dalam keadaan anaerob. Setelah dari balance tank, susu melewati filter untuk menyaring benda-benda asing yang kemungkinan masih ada di dalam susu. Setelah disaring, susu masuk ke plate cooler. Tujuannya untuk mendinginkan susu hingga bersuhu 4 derajat Celcius. Nah, pada susu rendah begini, mikroba akan terhambat pertumbuhannya. Setelah didinginkan, susu masuk ke silo susu segar yang dilengkapi pengaduk agar susu tetap homogen dan mencegah terbentuknya krim. Setelah dari silo susu segar, susu dialirkan ke unit pasteurisasi. Tujuan dari pasteurisasi adalah untuk membunuh bakteri patogen yang ada di dalam susu. Alat yang digunakan yaitu plate heat exchanger. Prinsip dasar dari alat pasteurisasi ini yaitu memanaskan susu secara kontinu dengan suhu tinggi dan waktu yang singkat, atau sering disebut juga high temperature short time atau HTST. Suhu pasteurisasi sebesar 83 derajat Celcius dan waktunya sebesar 15 detik. Waktu yang singkat ini bertujuan untuk mencegah kerusakan susu. Susu yang telah dipasteurisasi kemudian didinginkan lagi hingga suhu 4 derajat Celcius, kemudian ditampung di tangki. Selanjutnya akan masuk ke unit pencampuran atau compounding. Di unit compounding, susu akan dipanaskan lagi hingga suhu 65 derajat Celcius, lalu masuk ke tangki berpengaduk. Ke dalam tangki dimasukkan juga bahan-bahan lain seperti air, minyak nabati, vitamin dan mineral, skim susu bubuk, whey, pemberi aroma, dan emulsifier. Setelah tercampur semua, susu disaring menggunakan filter lalu masuk ke unit sterilisasi. Sterilisasi dilakukan di dalam tabung sterilisasi. Susu yang masuk tabung sterilisasi lalu diinjeksi dengan steam. Proses ini disebut ultra high temperature atau UHT. Susu yang telah disterilisasi kemudian masuk ke flash tank untuk menguapkan air yang terkondensasi dari steam. Setelah itu, susu masuk ke unit homogenisasi. Homogenisasi ini bertujuan untuk menyeragamkan ukuran globula lemak dalam susu menjadi berukuran kira-kira 2 mikron. Tujuannya untuk menghindari pemisahan lemak apabila susu didiamkan. Homogenisasi dilakukan di sebuah alat bernama homogenizer. Setelah dari homogenizer, susu akan didinginkan lagi hingga suhu 8 derajat Celcius lalu dimasukkan ke tangki berpengaduk. Nah, itu semua tadi merupakan wet process ya guys. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke proses dry process. Simak terus ya. Susu dari tangki akan dialirkan ke evaporator. Evaporator ini bertujuan untuk menguapkan sebagian air di dalam susu untuk memperoleh susu pekat dengan kadar padatan sekitar 50%. Susu akan dievaporasi menggunakan alat single effect evaporator tipe falling film. Sebelum masuk ke evaporator, susu akan masuk terlebih dahulu ke preheater sejumlah 2 buah untuk menaikkan suhunya.
Setelah susu pekat diperoleh, susu akan disaring dengan filter lalu masuk ke tangki. Susu dari tangki lalu dialirkan ke unit pengeringan atau drying. Sebelumnya, susu masuk ke preheater untuk menaikkan suhunya hingga bersuhu 70 derajat Celcius. Setelah itu, susu disaring di filter dan dipompa dengan high pressure pump. Setelah itu, susu masuk ke spray dryer. Di dalam spray dryer, butiran atau bubuk susu akan terbentuk. Bubuk susu yang terbentuk lalu didinginkan hingga suhu 25 derajat Celcius untuk mencegah penggumpalan bubuk susu. Setelah itu, susu diayak dengan sifter untuk menyeragamkan ukuran dan menahan material asing yang terikut. Bubuk susu yang lolos ayakan lalu masuk ke tangki untuk dilakukan pengujian kualitasnya. Nah, itu tadi adalah proses kering atau proses. Nah, proses selanjutnya adalah blending atau pencampuran. Susu bubuk kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain seperti whey, vitamin dan mineral, gula, dan material premix. Nah, setelah material semua tercampur, susu siap untuk dikemas dan didistribusikan sampai ke konsumen. Nah, itu semua tadi merupakan proses produksi dari susu bubuk. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan bagaimana sih cara menentukan kualitas dari susu bubuk ini. Simak ya. Susu bubuk yang telah jadi sebelum dikemas akan dilakukan uji mutu atau kualitas oleh Departemen Quality Control untuk memperoleh spesifikasi produk yang diinginkan. Spesifikasi produk susu yang diinginkan biasanya berbeda-beda tergantung pada pabriknya, namun biasanya semuanya mengacu ke spesifikasi yang telah ditetapkan oleh ISO. Pengujian mutu produk susu meliputi uji fisik, yaitu kadar air, partikel, dan sedimen. Lalu ada uji kimia, meliputi kadar protein, laktosa, lemak, mineral, dan vitamin. Lalu ada juga uji mikroorganisme, yaitu untuk mengetahui jumlah dan macam bakteri yang ada di dalam susu. Dan yang terakhir adalah uji organoleptik yang mengikuti pengujian kenampakan susu bubuk, yaitu ada warna, bau, dan rasa. Setelah susu bubuk lolos uji, susu kemudian dikemas dan dipasarkan kepada konsumen. Oke guys, jadi itu tadi semua penjelasannya dari mulai susu diproduksi bagaimana sampai uji kualitas susu bagaimana. Nah, semoga kalian semua bisa paham atas penjelasanku ini ya. Nah, mungkin cukup sekian video pendek dari saya. Semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu dari video pendek ini. Bye bye.